Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Eliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba. Untuk lebih jelasnya, kita harus mengetahui apa itu riba. Secara etimologi, riba itu adalah aziyadah yang berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan istilahnya atau terminologi yaitu tambahan pembayaran dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad. Nah, setelah mengetahui pengertian dari riba itu sendiri, kita juga harus mengetahui dasar hukumnya. Nah, dasar hukum larangan riba itu ada 3. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, terdapat dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah telah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dasar hukum larangan riba juga terdapat dalam ijma'. Semua ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan dalam Islam. Jadi jangan coba-coba riba ya. Selanjutnya mengenai macam-macam dari riba itu sendiri. Macam-macam riba ada 2, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama riba qard dan yang kedua riba jahiliyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, Dani meminjamkan uang sebesar 1 juta kepada Wildan dan wajib mengembalikan 1.500.000, dan kelebihan dana ini tidak diketahui secara jelas tujuannya itu untuk apa. Yang kedua, yaitu tadi riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam itu tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Contohnya, Wildan meminjam 700.000 kepada Dani. Namun pada waktu yang telah ditentukan, si Wildan ini belum bisa membayar hutangnya dan meminta keringanan kepada Dani. Dani pun menyetujui, tapi dengan syarat dia harus membayar Rp770.000 seperti itu. Riba yang kedua yaitu riba jual beli. Nah, riba jual beli ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk komoditi atau barang ribawi. Nah, barang ribawi atau komoditi ribawi ini dibagi lagi menjadi 6. Apa saja? Yaitu yang pertama emas, kemudian perak, gandum, syair. Syair itu adalah jenis dari gandum itu sendiri. Kemudian yang kelima kurma, yang keenam adalah garam. Contohnya, Dani menukarkan 10 gram emas dengan jenis 916 dengan 12 gram emas dengan jenis 750. Ini juga termasuk riba fadl. Yang kedua yaitu riba nasiah. Riba nasiah adalah penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Itu namanya riba nasiah. Terakhir mengenai hikmah dilarangnya riba, yang pertama, menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain secara batil. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan-jalan kebatilan dan membukakan pintu kebaikan. Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.